Ya, kita lanjutkan diskusi. Nah, menarik tadi kalau gitu langsung saja kita mulai, Bang Sodi. Isu Wadas diharapkan tidak hanya oleh Pak Ganjar tapi juga oleh masyarakat akan dibahas dan muncul dalam debat esok hari. Anda memprediksi isu ini juga akan muncul? Saya justru berharap isu itu akan ditanyakan. Kenapa? Karena itu akan menaikkan kredibilitas Ganjar khususnya. Karena Ganjar yang justru menyelesaikan kasus itu. Siap dengan berbagai datanya? Padahal itu kan proyek pemerintah pusat yang kebetulan ada di Jawa Tengah. Sehingga dia sebagai gubernur diharapkan ikut mengamankan itu. Ketika terjadi konflik dengan pemilik lahan, siapa yang harus bertanggung jawab pada tempat pertama? Pemilik proyek dong, pemerintah pusat dong. Tapi tidak ada yang turun tangan. Dan Ganjar yang turun tangan, pasang badan, bertemu dengan masyarakat, berdialog dengan masyarakat, menampung aspirasi mereka, lalu kemudian mencari jalan keluar bersama pemerintah pusat sehingga terjadilah ya penyelesaian dengan ganti rugi yang sangat besar untuk masyarakat sehingga selesailah persoalan itu. Jadi siapa yang menyelesaikan? Ganjar. Tapi persoalannya ada di mana? Ketika kita bicara soal Wadas kan juga waktu itu isunya agak lama kan? Agak lama dan menjadi headline nasional pada saat Betul. itu. Nah, kalau dikaitkan dalam konteks debat besok, dalam aspek apa isu Wadas ini paling tepat untuk dibahas? Loh, aspeknya karena orang lalu kemudian mencecar, menyalahkan, membuli Ganjar kan? Padahal mereka tidak tahu persis bahwa itu adalah proyek pemerintah pusat. Jadi Ganjar ini hanya jadi korban, padahal dia justru pasang badan, turun bertemu dengan masyarakat terdampak atau bermasalah, lalu berdialog dengan mereka dan mencari jalan keluar, menyelesaikan. Ganjar yang menyelesaikan loh, dengan ganti rugi yang sangat besar sekian miliar, dan itu selesai. Dan harusnya siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah pusat. Tapi kenapa Ganjar dicecar oleh masyarakat, dibully oleh masyarakat, dan Ganjar pasang badan, menunjukkan kepemimpinnya seorang pemimpin tidak boleh lari dari tanggung jawab terhadap persoalan masyarakat. Dia ambil tanggung jawab, dia yang menyelesaikan. Oke, Bang Daniel, Pak Anies juga sempat mengomentari mengenai hal ini. Kalau berbicara mengenai Wadas, kita harus duduk bareng dan itu negosiasinya cukup panjang. Anda menilai hal yang sama bahwa ini justru akan menjadi poin plus untuk pasangan Ganjar Mahfud? Saya rasa enggak ya, soalnya kan masyarakat melihat perkembangan Wadas itu sejak awal bahwa terjadi ketidakadilan, terjadi perusakan lingkungan di sana, dan rasanya sampai sekarang sebagian masyarakat Wadas itu masih mempunyai sikap kritis terhadap lingkungan yang terjadi. Tetapi kemunculan Pak Ganjar itu kan setelah ada respon yang keras dari masyarakat menyikapi apa yang terjadi. Tapi kita lihat saja bagaimana nanti Pak Ganjar bisa merespon pertanyaan-pertanyaan kritis yang ada berdasarkan data tentunya ya. Nah, kita juga akan mungkin persoalan yang sama seperti di food estate nanti. Kita juga ingin melihat bagaimana komitmen para calon juga nanti mengenai persoalan rempang yang sampai sekarang juga belum jelas. Bahkan apakah misalkan kedua calon lain akan melanjutkan kebijakan yang tidak peduli dengan masyarakat lokal di Rempang nanti. Kebijakan yang tidak peduli dengan masyarakat. Sebenarnya kita harus jujur melihat persoalan ini secara objektif. Sekali lagi, siapa yang punya tanggung jawab terhadap proyek Wadas itu? Itu kan proyeknya pemerintah pusat. Kenapa Ganjar yang jadi korban dibully gitu loh? Jadi ada politisasi sedemikian rupa untuk menjatuhkan kredibilitas Ganjar. Tapi Ganjar tidak takut. Tapi kan katanya baru muncul setelah rame tadi kata ya, Bentar. Tapi warga kan juga mengkritisi soal itu. Ya, tapi siapa yang punya tanggung jawab? Pemerintah pusat dong. Baru kemudian terjadi itu Ganjar turun tangan. Harusnya pemerintah dong, pusat. Tapi dia yang ambil tanggung jawab untuk menyelesaikan dan terjadi deal ganti rugi bagi masyarakat setempat. Itu contoh seorang pemimpin yang tidak lari tanggung jawab, kemudian menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi bagi saya, persoalan Wadas justru kredit poin untuk Ganjar. Jadi kalau itu pertanyaan muncul, saya mengatakan ini sedap ini. Itu seperti bola yang diangkat lalu Ganjar akan smash, Mahfud akan smash, menunjukkan kepemimpinan mereka untuk bangsa ini. Oke, Mbak Putri gimana melihat soal konteks Wadas ini? Rempang juga tadi sempat disampaikan. Mungkin itu jadi isu-isu yang juga akan dibahas besok.
Proyek strategis nasional ini kan banyak sekali ya selama masa pemerintahannya Pak Jokowi gitu. Dan yang sukses berhasil tanpa menyisakan konflik di provinsinya masing-masing itu juga banyak gitu. Coba kita tarik satu contoh, misalnya ada salah satu proyek strategis nasional di Papua yang akhirnya malah memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitarnya. Itu adalah bukti bahwa pola komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat, seluruh kementerian lembaga yang terlibat kan dalam Wadas ini ada Kementerian PUPR ya kan, ada kementerian lainnya juga dari karena kan sebenarnya proyek ini bendungan kan, terus yang bermasalah ini terkait dengan batu andesitnya yang ada di situ gitu. Bagaimana pemerintah pusat kalau bisa berkomunikasi efektif bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota yang terkait, itu nanti bisa akhirnya menyampaikan pesan dan juga yang tadi Pak Sony sudah sampaikan terkait dengan negosiasi untuk ganti rugi dan lain-lainnya dengan baik, itu pasti tidak akan menyisakan masalah secara berkepanjangan. Jadi kan sebenarnya yang jadi pembelajaran buat kita semua di sini adalah bagaimana pembangunan itu bisa terus berjalan, melibatkan seluruh stakeholder yang ada, terutama pemerintah daerah dan juga warga lokal yang tinggal di sekitar situ tanpa menyisakan masalah yang berkepanjangan. Jadi tentu harapan kita ketiga paslon ini, saya yakin kejadian yang seperti di Wadas ini tidak akan terulang kembali di tahun-tahun yang akan datang ini. Akan dibahas juga oleh Mas Gibran? Kalau Mas Gibran kan karena beliau juga tinggalnya di Jawa Tengah ya, sebagai orang Solo juga pasti beliau sangat paham lah terkait dengan isu Wadas ini. Jadi ya saya yakin beliau juga nanti akan menyampaikan yang beliau pahami terkait dengan duduk perkaranya di Wadas dan bagaimana agar itu tidak terulang lagi. Karena kan sebenarnya yang kita tarik dari sini intisarinya supaya ini jadi pembelajaran gitu. Oke, baik, saya ke Bang Daniel juga, lagi. Bang Daniel, Pak Anies, Anda juga sebagai jubir selalu menekankan soal konsep keadilan begitu ya, dalam berbagai aspek dan berbagai tema. Nah, dalam konteks misalnya Rempang Anda tadi sampaikan, Wadas Anda juga sempat mention gitu. Apa keadilan yang dimaksud dalam konteks ini gitu? Karena bagaimanapun juga kan pemerintah sudah dan pasti akan merencanakan yang namanya program strategis nasional gitu. Nah, yang paling mendasar tadi sudah dijelaskan bahwa semua kebijakan pemerintah itu harus melibatkan seluruh stakeholder. Harus diajak bicara, harus menjadi program bersama. Termasuk setiap program strategis nasional itu harus ada ruang yang cukup bagi pemerintah bersama masyarakat membahasnya secara mendalam dengan membuka seluruh catatan-catatan kritis yang muncul. Nah, jangan seperti IKN juga. Jadi persoalan Rempang, persoalan Wadas itu kurang lebih seperti IKN yang kajiannya kurang cukup, tetapi sudah terburu-buru ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, tetapi begitu sudah ditetapkan justru banyak persoalan yang muncul. Nah, itu kita tidak akan lakukan hal seperti itu. Jadi semua proyek strategis nasional harus melibatkan seluruh stakeholder sehingga ada kajian yang mendalam sehingga pada saat pelaksanaan akan berjalan lancar dan tidak ada masyarakat yang dikorbankan. Khususnya masyarakat adat ya, yang selama ini begitu banyak kelompok masyarakat adat yang tergusur, tersingkir dari tanahnya sendiri yang sudah mereka tempati jauh sebelum Indonesia merdeka. Termasuk juga tadi Anda sempat menyinggung soal food estate, apakah ini salah satu jurus Caimin untuk menselepet Mas Gibran nanti di debat? Ya, kita lihat nanti, tetapi kan persoalan IKN bagian dari kebijakan strategis yang sangat strategis yang akan memakan begitu banyak anggaran, tetapi tanpa kajian yang mendalam, tanpa proses yang cukup dengan melibatkan masyarakat. Oke, siap juga Mbak Putri. Soal kajian nih kalau soal kajian, food estate maupun juga IKN. Ya, ini kan food estate sama IKN ini kan kajiannya sudah dilakukan lama ya. Sebenarnya kita juga pengen membumikan bahasa food estate-nya lumbung pangan gitu, karena tidak semua warga Indonesia tahu food estate itu sebenarnya apa. Dan kalau mau membahas terkait dengan lumbung pangan ini, sebenarnya kan programnya ini strategisnya adanya di Kementerian Pertanian, yang sebenarnya adalah bagian dari koalisinya Bang Daniel gitu. Jadi kalau kita mau mengkritisi terkait dengan lumbung pangan, ya mari kita secara fair gitu, karena lumbung pangan ini sudah ada yang berhasil juga di Kalimantan Tengah, di Kapuas berhasil, di beberapa tempat lainnya berhasil gitu. Jadi
ketika memang ada proses yang dibutuhkan, memang kan kalau misalnya kita mau menanam sesuatu, ada penyesuaian di lahannya terlebih dahulu, terus butuh waktu juga untuk melihat bagaimana nanti tanaman itu bisa tumbuh subur di situ gitu. Jadi tidak serta-merta langsung bisa berhasil gitu. Tapi kan harus dimulai sekarang karena krisis pangan ini tidak akan menunggu sampai kita berdebat soal kesiapan dan juga bagaimana kita bisa melanjutkan ini kan. Yang namanya orang kelaparan nanti harus dikasih solusi gitu. Jadi kalau dari Prabowo dan Gibran kita berkomitmen untuk melanjutkan yang sekarang sudah ada dengan menyempurnakan supaya bisa lebih cepat lagi tanamnya, bisa lebih produktif, dan yang paling penting sebenarnya kita juga mau meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada karena luas panen kita ini sekarang belum efektif, masih ada potensi 4 juta hektar lagi gitu. Jadi ya hal-hal seperti ini bisa kita tingkatkan, nanti ada perbaikan dalam program irigasi kita. Pak Prabowo punya fokus untuk swasembada air, jadi ini bisa kita fokuskan supaya program lumbung pangan ini bisa berjalan bersama sehingga nanti kita bisa mengatasi permasalahan krisis pangan yang nanti akan datang. Semoga durasinya cukup ya untuk menjelaskan hari ini nanti di debat itu. Jangan-jangan tiba-tiba moderator waktu Anda sudah habis itu kan padahal penjelasan masih panjang gitu. Nah, kalau IKN jelas ya Pak Ganjar akan melanjutkan ya. Tapi soal food estate gimana? Gini, pertama sekali lagi ada kekacauan tata kelola kewenangannya. Disinggung bahwa itu kewenangan Kementerian Pertanian. Dan dikatakan di Kalimantan Tengah berhasil, tidak. Saya justru hari-hari sekarang ini ada di Kalimantan Tengah. Jadi saya tahu khususnya di Gunung Mas itu tidak berhasil. Kenapa ada kekacauan kewenangan itu? Karena seharusnya Kementerian Pertanian, tapi dikasihlah ke Kementerian Pertahanan. Apa urusan Kementerian Pertahanan? Itu sudah sebuah kekacauan. Belum lagi pertanggungjawabannya dan seterusnya yang kacau balau sehingga ditinggalkanlah hutan yang sedemikian luas kemudian dibabat habiskan. Tapi dalam kaitan dengan pemerataan terkait sumber daya alam, kami akan memprioritaskan itu pendekatan yang community based, berbasis sumber daya lokal di situ. Artinya apa? Kita mempersiapkan masyarakat setempat untuk terlibat di dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga mereka mendapatkan benefit dari situ. Bukan mereka justru ditinggalkan dalam kemiskinan, bukan justru lahan-lahan mereka dirampas dan seterusnya. Bahkan dengan model yang sudah diterapkan oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah juga, di Kendeng, itu dengan memberikan porsi saham kepada badan usaha milik desa di sekitar lokasi sumber daya alam ini. Nah, kami akan menjadikannya itu sebagai model. Sehingga ada tumbuh bersama, sehingga terjadi pemerataan, keadilan yang dimimpikan oleh Ganjar Mahfud untuk Republik Indonesia, itu termasuk di sumber daya alam ini. Jangan kemudian terjadi oligarki yang mengelola sumber daya alam, tapi masyarakat, penduduk asli di situ, masyarakat adat dan seterusnya, petani dan seterusnya justru digusur untuk kemudian mereka ditinggalkan di dalam kemiskinan mereka. Termasuk kami buka ruang untuk ada porsi saham bagi pengelolaan sumber daya alam kepada serikat pekerja, sehingga pemerataan itu konkret kita siapkan betul di dalam sebuah kebijakan yang betul-betul mewujudkan apa yang menjadi mimpi para pendiri Republik, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu sumber daya manusianya harus kita siapkan, bukan langsung bahwa akan terjadi tetesan di akhir setelah pertumbuhan tinggi. Tidak. Pemerataan harus kita siapkan sejak awal sehingga terjadilah pemerataan untuk tumbuh bersama. Ya, kami harapkan sih paling tidak nanti dari ketiga cawapres ini yang bisa dihadirkan dalam debat tidak hanya kemudian tujuan akhirnya saja, tapi juga secara konkret implementasinya akan seperti apa. Betul, karena ini sudah punya contoh-contoh yang seperti saya sampaikan. Tapi jawaban-jawaban disampaikan oleh para tiga paslon ini sebenarnya bisa dicontekan loh besok itu kan. Itu dia. Jadi pertanyaan. Tapi begini, harus dicek juga di dalam dokumen visi misi yang saya sampaikan tadi. Ada di dalam dokumen visi misi karena saya terlibat menyusun visi misi Ganjar Mahfud. Jadi saya tahu persis. Masing-masing sudah siap dengan jurus-jurus utama tema-tema yang akan dibahas di debat nanti. Pertanyaannya, nah ini dia, skill komunikasi seperti apa dia, strategi komunikasi yang akan dibahas. Bahkan menurut saya penting juga kita bahas sekarang mengenai kedaulatan pangan. Nah, kita tahan dulu Bang, kita hadir kembali saja dan saat lagi.